Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Langsung saja lanjut ke alur ceritanya. Awal video diperlihatkan dalam sebuah wilayah dataran tinggi, tepatnya lokasi Sekte Jadepure berdiri, sedang terjadi pertempuran yang membuat geger dunia kultivasi. Di mana sekte demonik yang melancarkan serangannya dalam skala besar, dia mengatakan agar Sekte Jadepure segera tunduk dan menyerah. Dengan tatapan tajam dan aura yang menekan, pemimpin sekte demonik menyombongkan dirinya, yang merupakan satu-satunya orang yang pernah mencapai pencapaian terhebat di seluruh dunia kultivasi wilayah Dayan. Semua orang yang mematuhinya akan tetap aman, sebaliknya kematian akan menanti mereka yang mencoba menentang kehendaknya. Pemimpin Sekte Jadepure yang bernama Siksuan, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, sampai tubuhnya dibuat berlumuran cairan merah dan penuh dengan luka. Dia menoleh kepada kedua rekannya yang membantu, menanyakan bagaimana kondisinya saat ini. Pria gendut berambut hijau bernama Liao Qingzi, dia sudah tidak sanggup melawan dan bahkan kedua tangannya telah terpotong. Sedangkan ketua Taois yang sedang mencoba memulihkan dirinya tidak bergeming sama sekali, dia terus fokus bermeditasi. Siksuan tidak menyangka, jika sektenya yang sudah berdiri sejak 100 tahun yang lalu, akan berakhir hari ini menjadi abu. Pemimpin demonik mendarat di permukaan, sampai menimbulkan tanah yang dipijaknya berhamburan. Kemudian dia mendekati Siksuan yang sudah tidak berdaya, dengan tatapan tajam pemimpin demonik menegaskan, untuk segera menyerah dan lihat sekeliling, sudah berapa banyak yang telah mati akibat terus menentangku. Siksuan pun menegaskan, selama dirinya masih hidup, Sekte Jadepure tidak akan dibiarkan lenyap begitu saja. Siksuan berteriak keras mengumpulkan semua tenaganya mencoba untuk bangkit, dengan sisa energi yang dia punya, Siksuan kerahkan seluruh kekuatannya, meski untuk berjalan pun dia begitu kesulitan. Siksuan langsung melesat cepat, menerjang ke arah pemimpin demonik untuk melancarkan serangan terakhirnya. Terbesit dalam pikirannya, kenangan saat menjalani kehidupan yang damai, bersama para murid di Sekte Jadepure. Dia melakukan ini demi mengulur waktu, agar para muridnya yang masih selamat, dapat berpeluang untuk melarikan diri. Siksuan mulai mengeluarkan tekniknya, dan hampir saja serangannya mendarat di tubuh pemimpin Sekte Demonik. Namun dengan semua yang dilakukan Siksuan, tidak membuat pemimpin demonik merasa terancam, dia tersenyum tipis di saat serangan Siksuan semakin mendekatinya. Terlihat tangannya mulai memusatkan sebuah energi gelap, lalu langsung mengayunkan sambil berteriak keras ke arah Siksuan. Terbentuk aura ungu yang berwujud tengkorak langsung mengarah tepat ke wajah Siksuan, dia nampak terkejut dan sudah tidak sempat untuk menghindarinya. Di saat Siksuan sudah pasrah menerima serangan pemimpin sekte demonik, tiba-tiba saja sebuah energi kuning keemasan melesat begitu cepat. Dan langsung membentur energi yang dilontarkan oleh pemimpin sekte demonik, sehingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat, sampai area sekitar diselimuti asap tebal. Pemimpin sekte demonik memperhatikan, cahaya kuning itu lanjut mengarah tepat ke depan matanya, dia nampak terkejut dan mengetahui, bahwa itu merupakan pedang pengekang Xuan Qi. Dia pun langsung menoleh ke arah lain, lalu berteriak menyuruh si pengguna pedang Xuan Qi untuk muncul. Terlihat sosok pria muda yang sudah bergerak cepat, dia berdiri tepat di hadapan pemimpin sekte demonik, sambil menggendong Siksuan yang sudah kelelahan. Sambil menoleh ke arah pemimpin sekte demonik, pemuda tampan ini memperkenalkan dirinya yang hanya seorang pertapa Taois kecil, di bawah bimbingan pemimpin Siksuan yang hidup di bawah puncak Yuyu. Dia menyebutkan namanya adalah Han Jue. Pemimpin sekte demonik meremehkan Han Jue, karena dia hanya seorang petapa Taosis, dan paling tinggi juga kultivasinya baru mencapai Golden Core. Tiba-tiba pemimpin sekte demonik memusatkan kekuatannya, tekanan gravitasi di sekitar menjadi berat, sambil berteriak dia menyombongkan diri, karena kultivasinya yang sudah mencapai Soul Transformation. Siksuan melihat pemimpin demonik semakin serius, dia menyuruh Han Jue untuk segera meninggalkan tempat ini, sedangkan Siksuan sendiri akan berusaha keras untuk menahannya seorang diri. Dengan nada bicara yang sopan dan lembut Han Jue mengatakan, biarkan aku saja yang menghadapinya, peri Siksuan. Sambil tersenyum tipis Han Jue meyakinkan Siksuan, agar jangan khawatir. Dia hanya seorang Soul Transformation saja, bahkan dia tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutku.
Sixuan pun tidak bisa menahan niat Han Jue yang sudah berkata demikian, dia hanya akan melihat dari kejauhan, bagaimana Han Jue dapat mengalahkan pemimpin sekte demonik. Han Jue mulai berjalan sambil sedikit peregangan di bagian lengannya, dengan aura yang sudah terpancar dari tubuhnya, Han Jue mengatakan, "Sungguh seorang soul transformation yang sombong, biar aku yang seorang golden core ini memberi pemahaman, betapa luasnya tentang kekuatan yang sebenarnya." Han Jue langsung melompat secepat kilat, pergerakannya tidak dapat dilihat jika dengan mata telanjang, tiba-tiba saja dia sudah berada di hadapan pemimpin sekte demonik. Lalu Han Jue menunjukkan teknik Nine Dragon Devil Expelling Cell, terlihat wujud spiritual seekor naga yang meraung keras, membuat si pengguna meningkatkan kekuatannya sampai ratusan kali lipat. Dan pemimpin sekte demonik pun mengaktifkan teknik lainnya, yang merupakan serangan dengan daya hancur begitu menakutkan. Kita ditarik dulu ke masa lalu, di mana saat Han Jue masih seorang anak-anak. Seorang perempuan berambut merah mengatakan, bahwa belakangan ini di sekte di mana Han Jue tinggal, telah disusupi oleh kultivator iblis. Dan kedatangan perempuan ini, merupakan utusan dari sektenya, untuk melindungi sekte tersebut dari kultivator iblis. Han Jue merasa lega mendengar kabar itu, karena ada seorang kultivator yang cukup kuat yang melindungi sektenya. Han Jue merupakan salah satu budak yang tidak berbakat, di umurnya yang sekarang dia belum membangkitkan akar spiritual. Dalam benaknya dia berharap sebuah sistem cheat muncul, untuk memandu di dunia immortal yang tidak pernah damai ini. Han Jue tinggal di sebuah kuil terbengkalai, hari pertama dia berdoa memohon agar mendapat keberuntungan, namun gagal. Lanjut hari kedua dan seterusnya, Han Jue masih melakukan permohonan yang sama, namun tetap saja hasilnya masih nihil. Sampai 1 tahun kemudian pun Han Jue masih tetap memohon, sampai dia bosan lalu mengatakan, seperti biasa doanya masih sama dengan yang sebelumnya. Tetapi tidak ada perubahan. Dari musim ke musim Han Jue masih tidak pantang menyerah, dia terus memanjatkan doa, sampai yang di atas bosan mendengarkan permohonannya. Singkat cerita 2 tahun kemudian Han Jue mulai mengeluh, semua usahanya hanya berujung sia-sia. Jangankan akar spiritual tingkat tinggi, yang terendah saja pun tidak mau bangkit. Di dunia yang keduanya ini, Han Jue ingin panjang umur seperti para kultivator lain, yang umurnya bisa mencapai ribuan tahun bahkan lebih. Dia tidak mau jika harus mati muda lagi. Tiba-tiba terdengar olehnya teriakan dari arah luar, mengenai kedatangan master sektenya yang sudah menghilang selama 2 tahun. Di alun-alun yang luas sudah banyak orang berkumpul, dan di atas panggung berdiri master sekte Tai berpidato. "Kalian semua sudah bekerja dengan baik di saat aku pergi, bahkan tanpa menyebabkan masalah dan itu membuat aku sangat senang." Semua orang yang tua maupun muda langsung bersorak dengan bersemangat. "Inilah yang harus kita lakukan, ini merupakan kehormatan bagi kami, untuk berbagi kekhawatirannya Master." Dengan ekspresi yang menyepelekan, Han Jue menyampaikan pendapatnya. Mau sebagus apapun kelompok penjilat ini, kakek tua itu juga tidak akan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Tiba-tiba Master Tai memanggil nama Han Jue, Zhang Ge dan beberapa anak lainnya. Sontak membuat Han Jue terkejut. Semua orang yang hadir saling berbisik, mereka bertanya-tanya alasan Master Tai memanggil anak-anak itu. Si botak menyampaikan asumsinya, mungkin mereka akan dijadikan sebagai penanggung jawab atas perkebunan. Master Tai pun meminta mereka agar mengulurkan tangannya, untuk diperiksa akar spiritualnya. Han Jue berpikir keras karena bagi para budak, Master Tai tidak pernah mengizinkan untuk berkultivasi, tapi mengapa sekarang jadi begini? Han Jue mencurigai ada sesuatu yang janggal atas tindakan Master Tai, dia memperhatikan di lengan bajunya terdapat bercak noda darah. Dengan sorot mata yang menakutkan, sekarang giliran Han Jue yang akan diperiksa. Ekspresi ketakutan dan wajah yang bercucuran keringat, Han Jue menduga mungkin saja Master Tai ingin menjadikan para budak sebagai eliksir untuk menyembuhkan lukanya. Han Jue merasa beruntung karena dirinya yang belum membangkitkan akar spiritual, membuat Master Tai tidak tertarik kepadanya. Namun anak yang di sampingnya memiliki akar spiritual, membuat Master Tai nampak senang. Dia mengatakan akan mengangkatnya sebagai murid, kemudian berencana membawanya ke sebuah lembah, untuk mengembangkan kultivasi anak tersebut.
Tanpa pikir panjang anak gendut itu bersedia mengikuti Master Tai, dan semua orang berkomentar bahwa anak gendut yang bernama Changge itu, pasti masa depannya akan cerah, memiliki peluang untuk menjadi seorang immortal. Namun berbeda dengan yang ada di benak Han Jue, dia meyakini bahwa setelah Changge dibawa, dia pasti tidak akan pernah kembali lagi. Singkat cerita 3 tahun kemudian, di pagi hari orang-orang menjalani rutinitas sebagai petani. Terdengar teriakan dari sebuah bangunan yang bobrok, yang merupakan tempat tinggal Han Jue. Terlihat dia yang nampak kegirangan, karena setelah sekian lama menanti akhirnya sistem cheat muncul juga. Panel sistem memberitahukan bahwa Han Jue telah membangkitkan 6 jalur akar spiritual yang sangat langka, dengan elemen yang berbeda-beda. Han Jue tidak mau buang-buang waktu, dengan penuh semangat dia ingin langsung mulai berkultivasi. Mengingat kejadian sebelumnya bahwa Changge yang dibawa pada waktu itu, sampai sekarang belum juga kembali. Han Jue begitu ketakutan jika sampai Master Tai mengetahuinya, yang telah memiliki akar spiritual mungkin akan mengalami nasib yang sama. Lalu notifikasi sistem memberi kemudahan untuk Han Jue berlatih, karena sistem dapat menciptakan ruang untuk menyembunyikan energinya. Tidak banyak berpikir Han Jue langsung menekan tombol yang ada di panel sistem. Mulai hari ini dia akan merubah nasibnya, dari seorang budak yang tidak berguna, menjadi seorang kultivator. Tiba-tiba Han Jue dipindahkan ke sebuah ruangan yang sempit, dan dipenuhi dengan aura spiritual yang berputar-putar mengelilinginya. Diceritakan Han Jue dianugerahi warisan Kaisar Immortal, untuk mendapatkan teknik tertinggi dari 6 jalur reinkarnasi. Macam-macam yang sistem tawarkan untuk Han Jue pilih sebagai jalur kultivasi utamanya. Ada jalur pedang, petir, angin, bumi dan lain-lain, sampai dia bingung untuk memilih yang mana. Setelah lama Han Jue berpikir, akhirnya dia memutuskan untuk memulai kultivasinya di jalur pedang terlebih dahulu. Tiba-tiba aura biru langsung merasuki tubuhnya, Han Jue merasakan kekuatan besar mengalir deras di setiap nadinya. Tidak berselang lama muncullah profil Han Jue yang diperlihatkan secara detail, sampai Han Jue kebingungan karena begitu banyak opsi teknik, atribut, elemen dan bahkan sampai pasangan pun harus terisi. Lalu Han Jue memeriksa hubungan dirinya dengan Tetua Tai, yang memiliki bintang 1, dan tertulis di sana bahwa Tetua Tai membencinya. Hal itu membuat Han Jue sangat kesal. Setelah sekian lama dia menanam tanaman obat, dan banyak berkontribusi tapi Master Tai tidak menyukainya. Han Jue berpikir sejenak, dia menduga kebencian Master Tai, mungkin karena orang tuanya yang kabur entah kemana. Daripada Han Jue terus memikirkan suatu hal yang tidak penting ini, dia lebih baik mulai untuk menaikkan level kultivasinya. Setelah mencapai pemurnian Qi, Han Jue berencana untuk meninggalkan sekte tersebut. Tidak berselang lama setelah Han Jue mulai bermeditasi, dia melihat banyak gelembung yang berterbangan. Di sana hanya ada elemen angin, tanah, air dan kayu. Sedangkan elemen api dan petir Han Jue tidak menemukannya sama sekali. Maka dia mulai mempelajari dulu keempat elemen tersebut terlebih dahulu. Tiba-tiba panel sistem muncul memberi 2 opsi pilihan. Pertama adalah senjata sihir tingkat refinement Qi. Kedua dapat skill yang bisa menyembunyikan tingkat kultivasi dan akar spiritual. Han Jue begitu senang, dia pun memilih opsi kedua, skill yang bisa membantunya lolos dari pemeriksaan Master Tai. Singkat cerita 2 tahun kemudian, di pagi yang cerah, seperti biasa orang-orang di sana sibuk dengan bertani tanaman obat dan lain-lain. Han Jue sudah menjadi seorang pemuda tampan, dia ikut membantu orang-orang untuk bertani. Dengan kemampuan beberapa elemen yang sudah dia kuasai, Han Jue bisa membuat tanaman lebih cepat berkembang. Sekarang akar spiritual yang sudah dia kultivasikan baru 4 elemen, tersisa 2 jalur lagi yang masih kosong. Han Jue menggunakan kekuatannya dengan sangat hati-hati, agar tidak diketahui oleh orang lain. Setelah selesai bertani Han Jue pulang, sepanjang jalan dia dapat sapaan dari orang-orang yang nampak sopan dan ramah terhadapnya. Bahkan berkat wajahnya yang termasuk sebagai cogan, dia dikerumuni para uhti-uhti sampai berebut ingin dinikahi olehnya. Itu pun termasuk bantuan dari sistem, sehingga atribut daya tariknya yang terbuka, namun Han Jue mengeluh karena menurutnya itu terlalu merepotkan. Tiba-tiba Han Jue ditegur oleh seorang perempuan, ternyata itu adalah kultivator dari sekte tetangga yang bernama Xing Hong Xuan. Han Jue diajak olehnya ke dalam hutan, tanpa berpikir panjang Han Jue langsung mengiyakan ajakannya, dan dia berjalan di belakangnya.
Han Jue sedikit curiga tidak biasanya Hong Xuan ingin berbaur dengan para budak, maka Han Jue membuka profil Hong Xuan, dan terlihat dia memiliki ketertarikan bintang 2 terhadap Han Jue. Han Jue yang kebingungan, karena dia belum pernah bertegur sapa bahkan berhubungan apapun. Han Jue menyadari berkemungkinan besar Hong Xuan terkena daya pikatnya, yang semakin terpancar semenjak dia berkultivasi. Hong Xuan mengatakan agar Han Jue tidak perlu gugup, alasan dia memanggilnya hanya ingin menanyakan, sampai kapan Han Jue akan terus menjadi seorang budak di sini. Dengan terbata-bata Han Jue mengatakan, bahwa dirinya tidak ingin terus menjadi budak, namun karena sedari kecil sudah berada di sini, jadi apa boleh buat. Hong Xuan meminta bantuan Han Jue untuk membantunya melakukan sesuatu, dan sebagai balasan dia akan membantu Han Jue untuk berkultivasi, dan menyingkirkan status budaknya. Han Jue menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Hong Xuan meminta agar Han Jue mendapatkan resep tetua Tai, jika berhasil dia akan membawa Han Jue keluar dari Sekte Yu Qing, kemudian bergabung dengan Sekte Iblis. Jika kemampuan Han Jue bagus, Hong Xuan pun akan menjadikannya sebagai pasangan Taois. Saking terkejutnya Han Jue mengetahui identitas Hong Xuan, yang merupakan kultivator iblis, dia langsung terdiam mematung. Han Jue berpikir keras, jika dia sampai menyinggung Sekte Yu Qing, bukankah dia akan menjadi buronan dan dikejar meski ke ujung dunia? Namun jika menolak keinginan Hong Xuan, dia pasti akan membunuhnya sekarang juga. Han Jue berada di situasi sulit kali ini, dengan posisinya yang berada di tengah hutan, berteriak meminta pertolongan pun tidak akan ada gunanya. Lanjut Hong Xuan mengatakan agar Han Jue tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan, dia diberi beberapa waktu untuk berpikir. Han Jue mengepalkan tangannya kuat-kuat, meski tahap kultivasinya sama berada di Ki Refinement level 7, namun Han Jue tidak memiliki senjata sihir, dan melawannya pun pasti hanya akan sia-sia. Dengan berlagak bodoh Han Jue mengatakan, bahwa dia tidak mengetahui lokasi resep tetua Tai, belum lagi ada rekan Hong Xuan juga yang berjaga di rumah tetua. Belum sempat Han Jue ingin mengatakan bahwa dirinya juga tidak memiliki kultivasi, tiba-tiba tangan Hong Xuan langsung mencengkram wajahnya sangat keras. Lalu Han Jue dibanting ke tanah sambil Hong Xuan mengatakan, aku tahu benda itu ada di loteng kediamannya, dan saat ini Pak Tua itu sedang tidak ada, dia akan kembali setelah beberapa tahun lagi. Sedangkan untuk para penjaga kau tidak perlu khawatir, aku yang akan memancing mereka pergi dari sana, dan kau masuk mengambil resep tersebut. Sebagai DP Hong Xuan memberikan sebutir pil untuk membuka akar spiritual, agar mempermudah pergerakan Han Jue saat menjalankan tugasnya. Hong Xuan memasukkan pil itu ke mulut Han Jue secara paksa, kemudian dia menegaskan bahwa akan memperlakukan Han Jue seperti suaminya, setelah misi ini selesai. Dengan napas yang terengah-engah, Han Jue berterima kasih atas perhatian Hong Xuan, meski terlihat itu lebih seperti perundungan. Singkat cerita Han Jue telah kembali ke rumahnya, dia meminta sistem untuk menghilangkan efek obat tersebut. Tiba-tiba Han Jue muntah dan pil itu masih utuh keluar dari mulutnya. Han Jue berjanji akan membalas perbuatan Hong Xuan, yang sudah memperlakukannya seenak jidat. Han Jue memikirkan rencana bagaimana menangani Hong Xuan, meski dia membantunya pun tidak ada manfaat juga baginya. Tidak lama muncul sistem memberi dua opsi, karena Han Jue mendapat ancaman dari Hong Xuan. Opsi pertama adalah membantu Hong Xuan, dan akan mendapat kebencian bintang 5 dari Sekte Yu Qing. Opsi kedua menentang keinginan Hong Xuan, dan setelah tugasnya selesai, Han Jue akan mendapatkan teknik pedang Ultimate Finger Divine Sword. Han Jue tergiur dengan hadiah opsi kedua, namun bagaimana dia untuk menghadapi Hong Xuan nanti sebelum mendapatkan hadiahnya? Singkat cerita malam pun tiba, Han Jue sedang fokus bermeditasi di dalam kamarnya. Tiba-tiba datang Hong Xuan yang mengatakan, bahwa resep tetua Tai disimpan di ruangan kerjanya. Hong Xuan akan bergerak sekarang untuk memancing para penjaga menjauh dari sana, dan menyuruh Han Jue untuk bersiap-siap. Hong Xuan mengingatkan Han Jue bahwa di ruang kerja ada sebuah arai, Han Jue jangan sampai memicu arai tersebut aktif, kalau tidak tetua Tai akan langsung muncul di sana. Terlihat sebuah bangunan yang menjulang tinggi, merupakan kediaman tetua Tue. Han Jue melihat mayat yang sudah berlumuran cairan merah, dia mengetahui bahwa mayat itu adalah rekan Hong Xuan, namun tidak habis pikir Hong Xuan bisa dengan mudah membantainya tanpa penyesalan. Terdengar teriakan para penjaga dari arah lain, yang menyuruh untuk mengabari tetua Tai tentang kejadian ini.
Han Jue sedikit kagum dengan kehebatan Hong Xuan, yang bertindak sangat cepat, tidak butuh waktu lama sudah bisa memancing semua penjaga pergi. Han Jue pun mulai membuka pintu masuk, memperhatikan situasi sekitar dengan teliti. Han Jue mengendap-endap mencari kesana kemari, bahkan sempat tidur sejenak karena resepnya yang sulit dia temukan. Sambil memegangi sebuah kotak pensil, Han Jue bergumam dengan keluhannya karena sudah lama dia di sana, masih belum juga menemukan resep tersebut. Sambil mengumpati tetua Tai, Han Jue memperhatikan kuas yang terbuat dari emas, sedangkan para budak seperti dirinya hanya makan makanan MBG. Tidak berselang lama tiba-tiba muncul Hong Xuan dari balik jendela, yang mengejutkan Han Jue setengah mati. "Apa yang kau ocehkan? Bagaimana apa sudah menemukan resepnya?" Han Jue beralasan di ruangan itu terlalu banyak barang, dan dia juga tidak tahu seperti apa bentuk resep tetua Tai. Dengan tatapan yang menakutkan, Hong Xuan membuat Han Jue keringat dingin. "Jangan membual, aku melihat semuanya kau malas-malasan, aku sudah banyak membantai orang sekarang, dan aku sudah tidak peduli lagi denganmu." Han Jue yang ketakutan sedikit demi sedikit mundur, tanpa disengaja tubuhnya menyenggol rak di belakangnya. Dan sebuah guci putih akan terjatuh dari atas rak tersebut, sontak membuat Hong Xuan dan Han Jue begitu terkejut. Guci itu pun pecah membentur lantai, lalu di dalamnya terdapat sebuah gulungan yang merupakan resep tetua Tai. Untuk sesaat suasana menjadi hening seketika, Han Jue memperhatikan gulungan yang tergeletak begitu saja. Dengan sangat panik Han Jue tidak akan membiarkan Hong Xuan mengambil resep tersebut. Han Jue menduga jika Hong Xuan mendapatkannya, maka dirinya akan segera dilenyapkan. Namun ternyata Hong Xuan malah memeluk erat Han Jue, dia memuji Han Jue sebagai jimat keberuntungan baginya. Selagi Hong Xuan fokus dengan gulungan resep tetua Tai, Han Jue memikirkan bagaimana caranya untuk merebut gulungan itu, agar misinya selesai untuk mendapatkan hadiah skill Ultimate Finger Sword. Han Jue menyadari energi Hong Xuan yang tidak stabil, karena telah mengalihkan perhatian para penjaga. Han Jue yang masih memegang kotak pena, dia hendak memukul Hong Xuan dari belakang. Namun dengan insting yang tajam, Hong Xuan menyadari pergerakan Han Jue, dia pun menoleh, dan tiba-tiba saja ada aura hijau yang menyerang mereka sangat kuat, membuat Han Jue dan Hong Xuan terpelanting. Dampak serangan itu sampai membuat ruangan berantakan. Ternyata serangan tersebut adalah ulah dari tetua Tai yang sudah kembali. Hong Xuan yang kesakitan tidak menduga, jika tetua Tai akan datang secepat ini. Ternyata tetua Tai sudah mengetahui niat busuk Hong Xuan, dia sudah lama kembali dan menunggu momen ini. Tetua Tai tidak banyak bicara, dia langsung menyerang Hong Xuan, namun Hong Xuan dapat menghindarinya dengan mudah, karena kondisinya yang tidak fit. Setelah menggiring para penjaga, Hong Xuan pun melompat ke jendela, dan melarikan diri meninggalkan Han Jue yang masih tergeletak. Tiba-tiba Han Jue terbangun, dia mengeluh karena serangan tetua Tai yang telah menyakitinya. Han Jue yang cerdik dia beralasan telah menahan Hong Xuan yang sudah menyusup. Tetua Tai terkejut mendengar itu karena dia menduga bahwa Han Jue telah membantu Hong Xuan. Han Jue pun menceritakan kronologinya, dia mengaku dimanfaatkan oleh Hong Xuan dengan iming-iming akan dijadikan suaminya. Dalam hati Han Jue bergumam, sepertinya tetua Tai sangat bodoh, dia tidak menyadari kalau aku sedang berakting. Han Jue pun bergegas kabur dari sana daripada terus diinterogasi oleh tetua Tai. Tiba-tiba panel sistem muncul di saat Han Jue sedang berlari, diberitahukan misi opsi kedua berhasil Han Jue selesaikan, sehingga sistem memberikan hadiah teknik Ultimate Finger Divine Sword. Singkat cerita 2 tahun kemudian, sebuah aura memotong sebilah kayu bakar, rupanya itu adalah Han Jue yang sedang mengasah kemampuannya. Sambil memunguti potongan kayu, Han Jue berencana untuk segera pergi dari sekte, karena sumber daya yang semakin menipis tidak bisa membantunya lagi berkultivasi. Dalam 2 tahun ini Han Jue telah menaikkan kultivasinya menjadi Ki Refinement level 9. Tinggal selangkah lagi dia menerobos ke tahap Foundation Establishment. Bagi Han Jue tidak sulit untuk meninggalkan sekte ini, karena Master Tai yang selalu berpergian dalam waktu yang cukup lama. Han Jue mengetahui tetua Tai yang terjebak di tahap Ki Refinement level 7, tidak semua orang yang dapat dengan mudah naik level seperti dirinya. Setelah menyelesaikan tugas seorang budak, Han Jue berjalan pergi meninggalkan sekte secara diam-diam. Singkat cerita Han Jue sampai di gerbang sekte Yuking, lalu para penjaga meminta Han Jue untuk menunjukkan kartu tanda masuk sektenya. Han Jue memperkenalkan dirinya sebagai kultivator independen,
Nama beserta tahap kultivasinya juga dia beritahukan. Secara langsung Han Jue mengatakan ingin bergabung dengan Sekte Yu King. Dan video pun bersambung.